Halo semua, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Ini fun reading lagi. Temanya adalah dia yang putus komunikasi denganmu apa kabar. Dia yang putus komunikasi denganmu apa kabar. So, karena ini fun reading, general reading, tentu tidak bisa 100% resonate sama kalian, tapi aku berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam sini. Namanya juga general reading ya, buat happy aja, buat fun aja. Oke. Dan kalau kalian ingin personal reading, kontak personnya udah ada di description box, harganya sudah ada, jadi langsung kontak aja ya. Oke. Dia yang tidak ada kontak atau putus komunikasi denganmu. A new star is coming. New star is coming. File 1. Yuk. Don't let your past hold you back. File nomor 2. Refuria. File nomor 3, have faith in your dreams. Sini Cikudo. Oke, kalau sudah, gunakan insting dan intuisi kalian untuk memikirkan orangnya, atau mungkin kalau misalkan kalian gak ada orang, coba pikirkan diri sendiri. Cobalah kepoin siapa sih yang lagi putus komunikasi, atau yang blok kamu, atau yang gak ingin berkomunikasi kembali lagi denganmu gitu. This is only fun reading ya guys. So, kita akan mulai dari file nomor 1, file nomor 2, file nomor 3. Kita singkirkan file yang lain. Oke, kalau sudah, aku akan mulai dari A New Star is Coming. Oke, kalau ngomongin New Star is Coming berarti kisah hidup baru ya. Kehidupan yang baik akan segera dimulai, kehidupan baru akan segera dimulai. Nggak usah mikirin yang lama. Jadi ini lebih mengarah bagaimana kamu bisa lebih ringan dalam hidup, lebih tenang dalam hidup. Jadi nggak usah kepikiran orang-orang yang nggak ingin berkontribusi dengan kamu. Jadi di sini aku melihatnya kamu harus banyak sabar, ikhlas aja. Dan kabar dia mah mungkin dia lagi ada masalah, tapi aku lihat di sini kamu akan lebih bahagia sekarang ya. Untuk kehidupan kamu akan lebih bahagia, akan ada kehidupan baru gitu. Oke, Temperance. Mungkin ya, kamu harus belajar untuk lebih ikhlas di sini. Aku merasakan kamu harus lebih ikhlas, harus lebih fokus untuk diri kamu sendiri. Ini aku baca energi kamu dulu, baru energi dia. Dan aku melihat sekarang saatnya kamu untuk tumbuh ya. Tumbuh dalam artian tenangin pikiran, lepaskan aja. Terus sekarang saatnya kamu untuk memikirkan yang kisah yang baru gitu. Oke. Dan aku ngelihat dia pergi dari kamu karena kamu lebih sukses ya dari dia. Bahkan yang file 1 ini dianya itu kayak kok dia bisa lebih sukses daripada gue. Kenapa sih dia keberuntungannya bagus, kenapa sih kerjaan dia oke. Nah, padahal dia nggak tahu nih kalian itu kerja keras. Dia tuh nggak tahu bagaimana dibalik itu kalian ribet-ribet dulu, terus kalian tidak menyerah sampai akhir. Jadi dia itu nggak melihat sisi kerja kerasmu, melainkan melihatnya yang di depan, yang
kamu enak-enak gitu. Nah di sini aku melihatnya dia kayak iri, jealous sama kamu ya. Dan aku merasa di sini kamu harus lebih banyak sabar ya. Four of Cups, dengarkan nasihat keluarga, orang tua di sini. Ketika kamu sedang dalam suatu problem di mana ada seseorang yang memutus hubungan komunikasi dengan kamu, cobalah kamu minta saran dengan orang terdekat kamu, keluarga, orang tua, sahabat di sini. Intinya jangan sampai bikin kamu down, terus kamu kayak menyerah dan tidak mau tidak mau berkembang gitu ya. Di sini kamu justru harus lebih banyak berkembang nih, harus benar-benar kayak lo nggak usah terlalu medulin orang yang cuman pingin ngejatuhin lo gitu. Di sini nih kayak gitu, lo harus berani keluar dari kehidupan yang bikin lo stres gitu ya. Bentar, jatuh. Six of Wands. Nah, mungkin di saat situasinya udah lebih baik, ketika dia udah lebih baik ngobrol, pingin bisa diajak ngobrol, baru bisa diajak ngobrol, kamu coba komunikasikan kembali, tapi jangan terburu-buru. Intinya dia juga lagi masih kayak iri sama kamu, terus mungkin dia lagi pingin kayak nenangin diri karena ngelihat kamu kok sukses, dia bisa sampai kayak gitu. Nah dia iri gitu. Jadinya di sini aku lihat nanti dulu ada waktunya di saat kamu tenang atau dia tenang, sama-sama lagi frekuensinya lagi sama-sama bagus. Nah kamu bisa tuh obrolin, tapi jangan sekarang gitu. Aku melihatnya dia juga sebenarnya nggak masalahin ya, cuman entah kenapa dia lagi ada di fase kurang atau kehidupannya nggak bahagia atau semacamnya, lagi ada suatu masalah. Nah jadi di sini bagaimana dia ngelihat itu, jadi dia harus sabar, ikhlas gitu loh. Dan dia lebih baik menjauh darimu, karena ketika melihat kamu sukses dia kayak iri, sedih gitu. Nah karena dia lagi ada suatu problem yang dia harus sabar, harus ikhlas, jadi dia lebih baik menghindar dari kamu gitu. Satu lagi, Page of Wands, ya kan, new star is coming, Page of Wands. Kamu lebih baik udahlah, jangan mikirin orang ini lagi. Pikirkan masa depan kamu, pikirkan kehidupan baru kamu ya. Kalau emang dia udah gak mau ngobrol sama kamu, udah gak mau komunikasi, it's okay. Sekarang saatnya kamu untuk merubah takdir kamu, bahagiain diri kamu, terus buka lembaran baru. Intinya kamu jangan sampai kamu menyia-nyiakan apa yang kamu punya, terus keluarga kamu. Jadi jangan sampai kamu menyia-nyiakan itu semua. Okay? Abundance inspiring into your life tuh. Kamu ini orangnya tuh sangat pandai dalam segi materi, dan ini aku melihat keberuntungan tuh akan ada hadir dalam hidupmu. Jadi di sini kamu, apa yang kamu tanam itu akan segera berbuah. Jadi kalau kamu menanam kebaikan, nanti akan ada kebaikan lain yang akan datang ke dalam hidup kamu gitu loh. Success expand your life tuh. Jadi kamu yang PL1 tuh jangan terlalu kemakan omongan orang yang ingin jahat sama kamu, kemakan omongan orang yang ingin ngambil keuntungan dari kamu, atau mungkin orang yang gak mau komunikasi karena iri sama kamu. Jadi kamu harus tahu ya, kamu sukses itu bukan buat mereka, tapi buat diri kamu sendiri. Ya walaupun mereka
kita nggak boleh lupa sama teman-teman yang sekitar kita. Cuman di sini yang aku lihat, kamu tuh sukses untuk keluarga kamu, diri kamu, dan yang akan mendapatkan hasilnya kamu. Jadi di sini aku ngerasa kamu harus belajar untuk kadang nggak peduli, kadang jangan terlalu mikirnya pakai hati, kadang harus pakai logika juga. Nah di sini belajarlah untuk lebih relax. Kalau misalkan emang dia nggak mau komunikasi saat ini, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja hidup kamu. Jangan sampai kamu menyesal ketika kamu membuat sebuah keputusan, pada akhirnya keputusan itu membuat kamu nggak bisa bergerak maju gitu loh. Jadi di sini kamu harus tahu kalau hidup kamu itu bermakna, hidup kamu itu bahagia, dan kamu harus tahu kamu itu masih punya teman-teman yang baik, terus keluarga yang baik gitu. Oke, terima kasih file 1. Jadi kalian harus belajar ya, bagaimana kalian jangan terlalu memperdulikan orang-orang yang pada akhirnya meninggalkan kamu karena iri atau ingin memanfaatkan kamu. Fokus pada diri kamu sendiri dulu ya, file 1. Jangan ada rasa nggak enakan terus. File 1 ini kebanyakan rasa nggak enakan. Oke, file nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut ke file nomor 2. Sorry. Oke, don't let your past hold you back. Nah, ini tentang energi orang-orang yang sudah pergi dari kamu, energi mereka yang selama ini berburuk sangka kepada kamu. Dan di sini aku ngerasa kamu itu harus berkembang, harus fokus diri sendiri, harus benar-benar maju ya, jangan melihat ke belakang lagi. Pikirkan yang terbaik buat hidup kamu ya. Di sini jangan sampai kamu jadi kemakan omongan orang. Misalkan kamu digibahin ini itu, nah kamu jadi kemakan omongan mereka. Jangan sampai, kamu harus tetap maju ya. Di sini file 2 ya. Seven of Cups. Ya, walaupun ada banyak yang ngomongin kamu yang gak baik, atau ada hal yang dibalik itu kamu pernah diomongin di belakang, tapi kamu jangan pernah menyerah gitu. Ketika kamu diomongin, ya udah kamu terima aja ya. Semoga ya, kamu malah harus doain dia yang baik-baik aja. Semoga mereka dapat hidayah, semoga dapat hikmahnya. Jadi jangan sampai kalian membenci orang itu juga gitu ya. Walaupun dia nggak komunikasi, dia ngeblok kamu, atau pada akhirnya kalian nggak ada pertemanan kembali gitu loh. Jangan sampai itu malah merugikan kamu gitu loh. Kamu harus tahu batasan-batasan mana kamu harus bisa berteman dengan orang tepat, mana sama enggak mana. Jadi di sini file 1 ini file 2 ini lebih mengarah untuk kita jangan terlalu pakai hati dan nggak enakan sama orang lain gitu. Oke. Kita lihat dari kartu yang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Three of Pentacle. Tenang aja, kamu akan bertemu orang-orang baru dan circle baru yang lebih positif, teman-teman yang lebih sehat. Aku ngerasa mereka itu biarlah menjadi masa lalu kamu, karena ya mau gimana, karena mungkin mereka ini banyak ngomongin soal kamu ya. Jadi ini soal pertemanan sih kalau aku lihat. File 2 ini lebih mengarah teman-teman yang udah gak sehat. Nah, di sini ketika kamu berjalan, tenang aja, kamu akan bertemu dengan orang-orang baik lainnya yang notabene akan mengarah kamu ke hal-hal yang lebih positif, lebih baik, yang kamu selalu ingat Allah, selalu ingat Tuhan, ingat ibadah gitu. Jadinya insya Allah kamu akan lebih diberkati Allah gitu. Teman-teman yang sehat lah intinya di sini aku melihatnya. Bukan teman-teman yang mau memanfaatkan. Nah, di sini harus kamu pasrahkan aja kepada Allah. Ya, dia aja udah kayak no comment ke kamu kalau aku lihat. Karena mungkin dia banyak menyebar gosip tentang kamu. Dia banyak ngomongin kamu di belakang. Jadi
Di sini energi kamu harus pasrah aja kepada Tuhan. Ya udah, ikhlasin aja apa yang mereka akan omongin ke kamu, apa yang mereka akan omongin ke orang lain tentang kamu, itu udah kamu ikhlaskan aja, maafkan aja, biar semuanya itu kembali kepada Allah gitu. Kamu udah harus pasrahkan aja. Jangan nanti kamu jadi beban kamu. Toh seperti roda berputar, akan ada waktunya kamu bisa memberitahu, oh ternyata seperti ini, oh ternyata kamu itu tidak begini loh, ternyata apa yang saya omongin selama ini salah. Banyak sih sebenarnya yang emang pengen ngejatuhin kamu. Makanya di sini aku ngerasa PL2 ini harus lebih banyak ikhlas pasrah aja. Jadi di sini akan ada waktunya di saat semua kejawab ya, kamu salah, dia salah gitu, ya udah, jadi mau gimana gitu, akan ada waktunya, bener. Jadi di saat gini, ketika kita kan the way of fortune itu kan gak selamanya beruntung terus. Mereka mungkin lagi gibahin kamu nih yang jelek-jelek, ih kamu tuh orang seperti ini. Nah, akan ada fase dan masanya jreng, dia yang diomongin. Nah gitu, akan ada fase dan masanya dia yang diomongin. Karena Tuhan gak tidur, karena Allah gak tidur. Jadi ibarat kata ketika kita udah pasrahkan diri ke Allah, pasrahkan diri ke Tuhan, insya Allah insya Allah akan memberikan petunjuk, dan dia mungkin akan menerima ganjarannya gitu. Dia nggak komunikasi, nggak putus kontak sama kamu, mungkin karena kalian ada suatu problem dimana kalian pada akhirnya udah tidak bisa satu frekuensi, dan dia menyebarkan hoax kepada kamu. Tenang, hidup kamu itu masih panjang, nggak selamanya bergantung sama dia gitu ya. Justice, akan ada keadilan untuk kamu. Kamu butuh keadilan, emang sih aku ngelihatnya kamu emang bener-bener kayak capek gitu, orang tuh ngomongin ini tentang kamu, padahal kamu nggak melakukan hal seperti itu gitu loh. Jadi di sini aku melihatnya PL2 ini lebih mengarah untuk bagaimana kamu pasrah, banyakin doa. Ketika kamu ikhlas memaafkan, kamu akan dipertemukan orang-orang baik lagi. Jadi akan ada sebuah keadilan di dalam hidup kamu gitu loh. Biar kamu hidupnya tuh lebih tenang, jangan terlalu memusingkan masalah ini kayaknya kamu terlalu beban banget sih. Jadi kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa have fun, liburan. Jadi kayak kamu kesannya tuh kayak ya kayak kok hidupku tuh berat. Jadi kamu nggak bisa yang namanya berkembang kalau kamu memikirkan masa lalu yang pada akhirnya ya udah biarlah aja, mereka emang kayak gitu, mau gimana lagi gitu. Mau gimana lagi, kita nggak bisa menyalahkan mereka, mungkin ya karena mungkin mereka belum terbangun spiritual, mereka belum sadar. Karena ya namanya juga orang ya, kalau di suatu tempat obrolan kalau nggak ada gibahan dan ngomongin orang tuh pasti nggak asik. Nah mungkin bagi mereka ngomongin kamu itu adalah hal yang menyenangkan gitu. Oke, kita akan ambil kartu oracle-nya. Jadi jangan menyerah ya kalau misalkan aku tuh diomongin orang gitu, ya udah maafin aja. Ketika kamu maafin mereka, insya Allah akan ada hal-hal baik dalam hidup kamu gitu. All is possible. Aku bilang choosing your path. Kamu akan ikuti aja perjalanan kamu. Ketika kamu mengikuti perjalanan kamu akan segera dipertemukan orang-orang baru, orang-orang yang lebih sehat gitu ya, lebih baik ya. Opening to your spiritual search tuh, aku bilang kamu harus banyak doa ya. Pikirkan ibadah kamu lebih mikirin ibadah dulu deh sekarang. Jangan terlalu mikirin orang-orang yang gak sayang sama kamu, gak peduli sama kamu. Hidup kamu tuh lebih bermakna, bener deh. Hidup kamu tuh akan lebih indah kalau kamu tuh
berjalan dengan dituntun Allah Subhanahu wa taala, dituntun sama Tuhan kalian gitu. Kamu udahlah nggak usah peduliin orang-orang yang mencibir kamu, yang penting kamu tetap growing up, tetap terus maju. Ketika kamu maju, kamu akan tahu orang yang baik mana, orang yang buruk mana gitu. Oke? Thank you file nomor 2. Kamu harus baik-baik terus ya, sehat-sehat terus biar kamu masih bisa diberikan kemudahan. Oke? Jangan mendendam, nggak baik. Oke, kita lanjut file nomor 3. Have faith in your dreams. Itu kayak lagu Cinderella ya. Have faith in your dreams, but someday. Nah, aku ngerasa kamu harus punya mimpi dalam hidup kamu. Percaya pada mimpi, percaya pada hidup takdir kamu. Nih ya, udah banyak yang kehilangan arah nih aku lihatnya. File terakhir nih udah kayak kehilangan tujuan, kehilangan arah, kehilangan perjalanan. Jadi kayaknya kalian tuh kayak bingung terus. Padahal aku ngelihatnya kalian masih punya teman-teman yang baik loh, yang sehat, yang sayang sama kalian. Oke, kita akan baca kartunya. Ada Bear. Kalian lagi banyak ngeproteksi diri. Terus mungkin ya selama ini banyak dari kalian yang pernah mengalami masalah trauma dengan seseorang. Aku melihatnya kamu kecewa nih, lagi kecewa dengan orang yang mungkin pernah bikin kamu stres atau bikin kamu baper gitu. Jadinya dia sekarang udah putus komunikasi dari kamu, dan itu membuat kamu stres, kamu proteksi diri, kamu jadi kayak nggak mau kenal banyak dengan orang lain, kamu jadi kayak kehilangan arah gitu loh. Oke, sip. Nah, di sini aku melihatnya dia itu orang yang kalian fokuskan sedang pergi jauh, emang lagi berusaha menghindar dari kamu, lagi benar-benar kayak menghilang jejaknya, terus kayak ngeblocking kamu ya, membuat pikiran kamu banget sih ini. Soalnya dia sendiri itu adalah mantan kamu, jadi dia benar-benar kayak nggak mau dekat lagi sama kamu, nggak mau ngobrol sama kamu. Jadi di sini aku melihat ada kecewaan sih. Dia adalah partner kamu, pernah menjadi seorang partner ya. Aku bilang ini mantan, dan aku pinginnya dan kamu pingin komunikasi tapi dia nggak mau gitu. Ada kekecewaan sendiri ya. Nah, di sini kamu kayak bimbang, tapi percaya pada takdir, percaya pada mimpi. Kalau misalkan kalian berjodoh, kalian akan kembali. Percaya pada takdir, percaya pada mimpi. Kalau kalian berjodoh, kalian akan kembali, dan Allah akan memberikan yang terbaik buat hubungan kalian gitu. Ingat, percaya pada takdir aja. Ini bentar ya. Dan percaya pada semesta kamu. Di sini aku melihat ya emang dia lagi bener-bener kayak ngeblok kamu karena mungkin dia nggak mau baper juga sama kamu. Apalagi masalahnya kalian pernah ada di situasi yang gak enak, mungkin ini tentang materi, dan udah kayaknya kalian udah tidak bisa dipersatukan kembali, kayak ibarat kata udah semuanya itu udah bertentangan. Jadi mau nggak mau kalian pada akhirnya udah tidak bisa bersatu lagi, dan dia sendiri juga ngerasa ketika bersama kamu ya udah lebih baik mungkin nggak ada yang harus dilakukan bersama gitu. Jadinya gini guys, jadi kalian putus mungkin soal materi atau soal yang lain, walaupun hubungan kalian masih baik-baik saja, tapi kalian putus soal perihal materi. Nah, dia itu ngerasa kalau misalkan apa yang akan terjadi sama dia ini bisa membuat dia itu stres emang, karena mungkin hubungan kalian ini awalnya tuh nggak ngomong baik-baik. Kayak misalkan gini, kamu sama dia pacaran, tapi
kalian tuh dari awal tuh nggak fair soal materi, soal uang gitu. Jadinya dia ngerasa kamu itu nggak adil dalam hidupnya, dan akhirnya dia putus sama kamu. Kalian berdua akhirnya memutuskan hubungan. Aku nggak tahu ini siapa yang memutuskan, tapi aku ngeliat kalian berdua sama-sama saling memutuskan gitu ya. Kalian udah kayak berbeda jalur, kamu kemana, dia kemana. Dan aku ngeliat ketika kamu akhirnya memilih untuk hidup lebih baik ke depannya, di sini aku melihat kamu akan hidup apa ya, gimana ya, kamu sama dia udah berbeda jalur, tapi kamu akan lebih berkembang lagi. Kamu berkembang karena kamu kuat gitu loh, sedangkan dia tidak gitu. Kamu, sorry tadi aku bingung memilih katanya. Jadi kamu itu lebih berkembang, kamu itu kerja keras, kamu itu fokus pada diri kamu sendiri, kamu fokus pada keluarga kamu lebih dekat, pendekatan kamu tuh lebih ke keluarga sekarang. Sedangkan dia enggak, dia masih begitu-begitu aja. Kamu merubah diri, kamu merubah tampilan, kamu lebih mempercantik diri gitu ya. Wah, banyak lah orang yang pada akhirnya kamu suka sama kamu gitu. Nah, and then dia kayak nggak pede, akhirnya dia ngeblok kamu, dia nggak ada komunikasi karena mungkin at least dia juga kayak, selama ini kok gue bego ya, selama ini kok gue tetap masih bersikeras menyalahkan diri gue ya, menyalahkan diri dia ya, padahal dia udah berjuang keras demi hubungan ini. Atau mungkin sorry, di sini ada yang kamu yang terlalu banyak ngeluarin duit loyal sama dia, jadi dia nggak berkembang gitu. Jadinya dia di sini aku ngerasa kalau hubungan nggak diomongin baik-baik, kedepannya juga nggak akan baik gitu loh. Apalagi kalau dia wataknya keras. Jadi ya pada akhirnya hubungan ini akan hancur gitu ya, mau nggak mau, karena emang kalian nggak ada komunikasi yang baik dan kamu mungkin banyak ngalah sama dia gitu, karena sifatnya dia agak keras di sini. Dan lagi satu lagi yang aku lihat adalah dia ini sampai sekarang juga masih menyalahkan kamu dalam hubungan ini, makanya dia masih ngeblok kamu, masih nggak mau komunikasi sama kamu. Makanya kamu harus tetap percaya kalau hidupmu akan baik-baik saja. Tanpa dia pun kamu akan baik-baik aja gitu loh. Nggak usah mikirin kedepannya gimana, nggak ada teman atau gimana gitu ya, kehilangan teman-teman kamu banyak, nggak harus sama dia. Orang-orang yang pada akhirnya pergi dari circle kamu adalah orang-orang yang cuma memanfaatkan kamu, orang-orang yang pada akhirnya udah nggak sefrekuensi sama kamu, udah gitu doang mikirnya. Nih, follow your bliss, ini sama, have faith in your dream. Ingat, ada Allah yang menjaga kalian, ada Tuhan yang menjaga kalian. Kalau kalian ngerasa kamu nggak akan baik-baik saja, percayakan Allah akan selalu ada untuk menemani kalian, takdir kalian. Jangan sampai kalian menyesali, kok gue putus ya, terus pengen balik lagi ya, harga diri kamu kemana? Walaupun kita nggak boleh mikirin tentang harga diri sih, cuman kadang ada sesuatu yang pada akhirnya kita harus melepas itu semua gitu, oke? Jadi part 3 ini lebih mengarah ini soal mantan yang akhirnya kalian nggak komunikasi, hubungannya hancur, tapi kalian harus tetap berkembang. Kalian emang ini karena ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau misalkan kalian tetap memaksakan hubungan kalian tetap bersatu, ya nggak akan baik ke depannya. Udah gitu doang. Oke? Terima kasih yang sudah nonton video ini. Oke, aku maaf marah-marah karena emang ini hampir mirip sama kisahku, jadi aku harus tetap maju juga. Benar-benar ini kayak apa ya, menyentil aku. Oke, thank you so much for watching this video and see you guys in next video. Bye bye.